Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, pada hari Arba'ah atau hari Rabu ini kembali sama dengan sahabat semua. Semoga pada hari ini kita sihat walafiat, semua pekerjaan lancar, ibadah kita baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang erat kaitannya dengan dinamika politik yang sedang terjadi di negeri kita hari ini. Topiknya adalah Jokowi sendiri di dalam sepi. Ini mungkin mengundang kemarahan pihak-pihak tertentu ya dengan judul seperti ini. Jadi Jokowi sepi di dalam sendiri. Apa maksud ini sahabat semuanya? Dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini, saya akan mencoba melihatnya dari sisi kajian komunikasi politik. Kalau bicara tentang komunikasi politik, salah satu objek kajian adalah menganalisis berita, menganalisis pesan, membaca pesan tersurat, dan menganalisis pesan tersirat. Ini salah satu topik kajiannya. Nah, apa yang mendasari pemikiran saya hari ini adalah melihat keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh Prabowo dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto, ini mengindikasikan bahwa Prabowo mencoba melepaskan diri dari yang selama ini dianggap oleh orang dia adalah bayang-bayang Jokowi. Tapi dengan keputusan politik seperti itu, maka saya melihat ini ada pesan politik yang sangat keras bahwa Prabowo tetap menghormati Jokowi, tetapi Prabowo melihat realita politik hari ini. Apa itu artinya? Realita politik hari ini, Prabowo sudah memasuki bulan ke-10 kepemimpinannya. Dan Prabowo telah melihat banyak persoalan di masyarakat, banyak persoalan politik, banyak persoalan sosial ekonomi yang harus ditanganinya. Sementara gejolak-gejolak riak-riak yang ada di masyarakat luar biasa. Nah, dengan demikian Prabowo mencoba, menurut saya ya, keputusan politik yang diambilnya kemarin itulah erat kaitannya dengan kepentingan politik yang demi keutuhan bangsa. Artinya Prabowo mencoba menjalin silaturahim dengan Megawati, walaupun Megawati tampaknya menurut saya tidak akan mau bergabung dengan koalisi, tetapi ini penting. Ini Megawati adalah representasi dari pihak nasionalis. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Tom Lembong, kita tahu semua Tom Lembong adalah orang dekatnya Anies. Nah, Anies ini adalah sebuah kekuatan besar. Dia non partai, tetapi adalah dia representasi dari kelompok Islam. Indonesia ini dalam catatan sejarah politik hanya dua kekuatan Indonesia ini, nasionalis dan agama dalam ini Islam. Nah, ini dibaca oleh Prabowo. Nah, Prabowo dengan demikian mencoba mengambil keputusan-keputusan politik yang mungkin tidak disukai oleh kelompok Jokowi. Makanya saya mengatakan Jokowi dia sepi dalam kesendirian. Nah, oleh karena itu sahabat semua, kita akan melihat hari-hari berikutnya akan ada lagi keputusan-keputusan politik yang mungkin akan terjadi ya demi kepentingan bangsa dan negara. Apakah itu misalnya akan terjadi reshuffle kabinet di bulan ke-10 ini atau di 1 tahun kepemimpinan Prabowo. Saya menduga akan terjadi reshuffle kabinet. Nah, kalau terjadi reshuffle kabinet, saya menduga dari analisis komunikasi politik saya, maka menteri-menteri yang dekat dengan Jokowi itu akan disingkirkan. Dan ini mungkin akan diisi oleh para profesional atau ya akan diisi oleh kelompok-kelompok pendukung Megawati dan kelompok yang mendukung Anies Baswedan. Oleh karena itu sahabat semuanya, mari kita cermati, ya mari kita baca pesan-pesan politik yang tersurat dan analisis yang tersirat. Mudah-mudahan pesan politik ini memberi pelajaran kepada Jokowi dan para pendukungnya bahwa Prabowo hari ini adalah
memperlihatkan sebagai seorang negarawan, dan dia perlu merangkul semua kekuatan yang ada di negeri ini, kekuatan nasionalis yang dipresentasikan oleh Megawati dengan PDIP-nya, dan kelompok Islam yang direpresentasikan dengan Anies Baswedan. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.